Halo semuanya, nama saya Welky, umur 29 tahun. Saya sudah menjalani bisnis ini kurang lebih 4 tahun lamanya. Alasan saya cukup sederhana ya teman-teman, karena waktu pandemi dulu cari kerja tergolong susah banget. Jadi saya cari alternatif lain agar tetap bisa bertahan. Makanya saya terjun ke dalam bisnis ini. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman selama 4 tahun terakhir dalam membudidayakan ikan nila ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin tertarik untuk memulai usaha serupa. Jadi kita mulai dari dasar ya teman-teman. Kolam tanah ini menurut saya punya banyak keunggulan dibanding jenis kolam lainnya. Misalnya, air di kolam tanah cenderung lebih stabil karena adanya ekosistem alami di dalamnya. Mikroorganisme dalam tanah membantu menjaga kualitas air tetap lebih baik untuk ikan. Sebelum mengisi kolam dengan air, pastikan kolam sudah siap. Biasanya saya bersihkan dulu dan kalau perlu saya tambahkan sedikit kapur dolomit buat menetralkan pH tanah. Setelah itu, tinggal biarkan terisi air dari hujan atau kita tambahkan air bersih dari sumber yang ada seperti saya yang menggunakan sungai dengan jalur gravitasi. Nah, habis itu setelah air sudah siap, kita tebar benih nila. Pilih benih yang sehat dan ukurannya seragam supaya nanti pertumbuhannya tuh optimal. Ngomongin soal pakan, ini penting banget nih. Biasanya saya kasih pelet yang diformulasikan untuk ikan nila. Tapi kadang teman-teman mungkin banyak juga yang kasih pakan alami kayak daun kangkung. Itu juga nggak masalah ya teman-teman. Intinya pakan harus seimbang, jangan kebanyakan karena bisa bikin air kolam kotor dan akhirnya bikin ikan sakit lalu menyebabkan kematian. Proses pembudidaya ikan nila ini biasanya butuh waktu sekitar 3,5 atau 4 bulan sampai siap panen. Selama itu kita harus rajin cek kondisi air dan kesehatan ikan. Nah, inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panen. Ikan nila yang sehat dan tumbuh dengan baik biasanya sumber penghasilan yang cukup dan menjanjikan. Apalagi kalau kita bisa jaga kualitasnya dan kita cukup konsisten untuk membudidayakannya. Ngomong-ngomong soal kolam tanah, mungkin ada yang bertanya kenapa saya nggak pakai metode kolam bioflok yang lagi populer sekarang. Nah, di sini saya akan jelasin sedikit ya perbandingannya. Di sini saya pakai kolam tanah yang mengandalkan air sungai dengan sistem gravitasi. Jadi, air mengalir terus-menerus tanpa perlu alat tambahan seperti aerator atau jenis lainnya. Dengan cara ini, air di dalam kolam selalu bersih dan segar karena ada pergantian air secara alami dan otomatis terus-menerus non-stop 24 jam. Nah, kalau bioflok itu butuh aerator dan sirkulasi udara buatan untuk jaga kualitas airnya. Dari segi biaya, kolam tanah ini lebih hemat listrik karena nggak perlu aerator atau alat tambahan lainnya. Seluruh sistem berjalan alami, cuma mengandalkan gravitasi untuk aliran air. Ini jelas sangat menghemat biaya, terutama kalau teman-teman punya usaha skala besar ya. Keunggulan lain menurut saya, rasa ikan yang dipelihara di kolam tanah ini menurut saya lebih segar dan alami dibandingkan yang dari kolam bioflok. Kenapa? Karena kalau kolam bioflok kan kita pakai bakteri buat ngurai limbah di air. Jadi kadang ada sedikit aroma yang menempel pada ikan. Dengan sistem kolam tanah yang airnya terus mengalir, ikan tumbuh di lingkungan yang lebih mirip dengan habitat aslinya. Hasilnya, daging ikan lebih kenyal dan rasanya dijamin mantap dan enak. Jadi, kalau kalian mempunyai akses air yang cukup dan bisa memanfaatkan gravitasi, kolam tanah ini adalah pilihan yang pas. Dari segi biaya, hemat, minim perawatan, dan butuh kontrol lebih. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman ya yang lagi mempertimbangkan mau pakai metode yang mana.
Jangan takut untuk memulai teman-teman, karena bisnis ini punya potensi besar asal dikerjakan dengan sabar dan konsisten. Nah, di akhir mungkin saya mau mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin juga tertarik dengan budidaya ikan nila. Sampai ketemu di video berikutnya dan semoga sukses.